Nah, ini lokasi perumahan ya, perumahan Villa Elpina. Ini masuknya ke areal hutan lindung. Hutan lindung. Nah, ini masih ada terjadi pembangunan nih. Jadi banyak. Ini yang di bawah ini juga ada nih. Ini di bawah ini ada. Jadi udah banyak nih pembangunnya. Itu di atas itu juga ada. Cuman tidak dilanjutkan lagi tuh. Ini juga masih baru nih. Nah, ini yang penambahan tuh ke sini nih lokasinya. Nah, ini sebaiknya pemerintah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, Komisi 1 ini harus turun nih ke lokasi ini. Ini nggak boleh ada alih fungsi dari hutan lindung dijadikan ajang untuk keuntungan segelintir orang. Ini di sini terkesan ada pembiaran nih. Ini di kaki gunung nih. Ini Gunung Kaledong nih. Ya, tepat di belakang saya nih. Di depan saya sekarang nih. Nah, ini juga untuk kelompok tani hutan ini juga harus melestarikan tanaman-tanaman yang seharusnya ditanam ini di lereng Gunung Kaledong ini. Ini nggak ada izin ini, Perum ini. Selamat siang pemirsa NPGI TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di salah satu desa, tepatnya di Kecamatan Kedungora, yaitu Desa Ganda Mekar. Nah, kepentingan saya ke sini ingin menemui Pak Kepala Desa, namun Pak Kepala Desa barusan ada kepentingan lain, jadi beliau mewakilkan kepada salah satu stafnya yang mengetahui tentang asal-usul lahan yang saat ini mungkin sudah dijadikan perumahan klaster yang bernama Perumahan Klaster Villa Elpina ya, yang ada di kaki Gunung Kaledong, Pak ya ini. Nah, Pak, sepengetahuan Bapak terkait asal-usul lahan itu seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di desa. Ya. Itu tadinya asal usulnya tanah milik adat. Tanah milik adat sehingga pada tahun 2012 itu dibangunlah perumahan Gapura Indah. Perumahan Gapura Indah ternyata sudah terwujud jadi perumahan karena surat izinnya tetap dari pihak kabupaten, yaitu instansi terkait dengan ayat perkembangan teknis. Adapun tanah masalah Villa Elpina itu memang asalnya yaitu tanahnya Gapura Indah, dan Gapura Indah menjual ke pihak ketiga yaitu investor yang sudah bersertifikat atas nama yang tertera di sertifikat tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan namanya sesuai dengan kapasitas saya. Itu dijual oleh pihak pertama itu ke pihak ketiga, yaitu yang sekarang bernama Villa Elpina rencananya. Memang saat itu dia sudah diruti selama beberapa tahun. Informasi yang ditangkap oleh saya, surat izin tidak keluar. Nah, akhirnya beliau menugaskan kepercayaannya datang ke desa menanyakan.
oleh desa diterangkan itu kebenaran, Pak Lurah juga mempercayakan ke saya Ya. bahwa surat perizinan adanya di pihak kabupaten, Ya. di instansi yang terkait. Oh. Nah, setelah Minang Saraya lah istilahnya minta bantuan kami, ditepungkan ke orang PUPR. Ya. Saya tahu menang pihak kabupaten. Informasi selanjutnya mas saya tidak mengetahui apakah itu surat izinnya atau sudah dibuat atau belum. Ya. Nah, adapun riwayat tanahnya adalah tanah milik adat tadinya asal usulnya. Ada letter C-nya, Pak? Ada. Nah, tanah perhutani zaman Orde Baru kan ya Pak ya, dibeli Orde Baru itu seluas 32 hektar. Ya. Patok-patok sudah ada di atas. Nah, sesuai dengan pengetahuan saya ngotot patok-patok perhutani yang ada di atas. Ya. Nah, kebenaran pada program sekarang juga 2023 ada program PTS LPR. Sehingga tanah hutan milik adat tersebut tidak bisa, bukannya tidak bisa, jadi agak sulit untuk mensertifikatkan tanah milik adat itu karena dengan alasan bahwa tanah perhutani itu kan ada sesuai dengan gambar yang saya terima ya Pak ya. Gambar yang saya terima itu termasuk zona hijau. Ya, hutan lindung, Pak. Hutan lindung. Sedangkan patok perhutani adalah di atas. Nah, masih jauh dari situ. Nah, saya pertanyakan saat itu untuk perumahan ini ke orang PUPR. Ya. Siapa namanya, Pak? Ya, Anjana bisa nerangkan yang bersangkutan sudah ketemu dengan siapanya. Nah, saya tindak lanjut itu saya pertanyakan, benar Pak, itu mah sudah merupakan zona hijau. Oh gitu. Oh gitu. Nah, saya bantulah dalam hal berbicara gitu Pak. Kalau saya punya tanah di luar kawasan perhutani, hutan milik adat, saya punya tanah misalkan 10 tumpah. Saya punya turunan ingin membangun rumah. Ya. Dan saya ingin mensertifikatkan. Ini atau solusinya kumaha ieu pemerintah. Misalkan eta tanah-tanah pribadi milik adat. Masa tanah milik adat saya ingin membangun rumah untuk anak saya, misalnya nikah, punya rumah tangga bisa disertifikatkan. Itu yang bicara siapa Pak? Saya. Oh gitu. Mengajukan. Saya mohon sharing pendapat dan gitu. Benar, iya Pak, nanti saya pelajari lagi lah. Nah saat itulah saya tidak berhubungan lagi dengan pihak pengembang dan pihak yang lainnya, tidak ada kabar berita ke saya. Saya juga tidak tahu, memang diterangkan, iya jalurnya harus bikin surat perizinan, dia AMDAL lingkungannya gimana, kan gitu. Terus ini untuk nahan erosi atau gimana nantinya kan gitu. Eta mah pihak anu berwenang menerangkan. Saya tidak ikut dalam hal. Ya intinya begini, dari kita dari tanah aja Pak ya, dari status tanah. Status tanah biasanya kalau memang itu tanah adat, dari awal juga pasti dia memiliki satu letter C. Iya Pak, saya buktikan letter C-nya Pak. Iya. Informasi yang saya tangkap, yang dibeli oleh zaman Orde Baru perhutani, genep 10 hektar. Genep 10 hektar teh aya patok di atas Pak. Ini patok-patok berupa patok beton lah gitunya. Nah itu ada di atas. Nah disinilah makanya ya di gambar saya Bapak ada klausul bahwa itu yang tadi masuk zona kuning setelah digaris oleh perhutani, kan ini ya Pak ya, dia zona hijau masuknya, tapi sebelahnya ini gambar yang saya punya adalah zona kuning. Ini perumahan ini Pak. Nah, yang ininya perumahan ya? Iya perumahan. Yang perumahan itu teh Gapura Indah tanahnya kan lega. Yang itu belum kebangun, ada pengembangan gitu. Setelah kesamari diusulkan penggabungan gitu.
kemarin itu. Saya tidak paham masalah itu apakah itu digabungkan atau tidak. Nah, soalnya di sertifikat itu di bawah itu ada tulisan Iya. permohonan penggabungan, Pak. Itu. Penggabungan sertifikat. Iya. Itu masalah penggabungan sertifikat. Apakah setelah sertifikat laporan ke desa kan tidak, Pak? Hari itu sertifikat langsung ke BPN penggabungan. Gitu, ya. Kecuali tanah milik adat yang mau disertifikatkan baru datangnya ke desa. Oh, yang dengan awal dasarnya, punya Bapak itu yang nomor serinya berapa, Pak? Ini? Yang mana, Pak? Yang punya Bapak yang dijual ke Pak Haji itu. Oh, itu atas nama perumahan tapan Gapura Indah, Jajan Sanjaya. Oh, itu punya Bapak itu. Sana punya saya. Punya developer. Oh, bukan punya Bapak. Bukan. Punya Bapak. Oh, kalau punya saya mah aku saya aja. Nomor serinya berapa itu, Pak? Kalau Nu Haji Jajan kan di sini saya tuh belum masuk ke situ ya, Pak ya. Saya belum masuk, masalahnya senior saya waktu itu ada. Nah, saya dipercayakan masalah pertanah. Berapa itu? Persil nomor berapa? Itu tinggal ke Pak Haji Jejen informasinya saat itu belinya dari keluarga Pak Mus, Pak Saha, itu mah. Oh, gitu. Ada bahkan harita saat itu Haji Jejen pihak BPN datang ke Ganda Mekar minta keterangan riwayat tanah. Kan dia melalui notaris tuh, Pak, asal nama. Ya. Nah, setelah disertifikatkan datang ke desa, sedangkan data di desa adanya itu letter saya bukti otentiknya. Nah, saya ditugaskan akhirnya sama-sama orang BPN, saya tidak apal namanya saat itu, apakah udah pensiun atau belum saat ini. Sekarang datang kemari, saya bantu orang BPN. Oh, ini letter C-nya ada atas nama iya, belinya mana AJB-nya, kan itu. Oh iya, nama iya saya lampir-lampirkan. Itu sudah jadi AJB mau disertifikatkan. Nah, setelah itu putus komunikasi lagi itu, Pak. Ya. Sehingga jadilah perumahan gitu. Jadi intinya begini, Pak, kalau kita tetap menanyakan ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi, Pak ya. Kita tidak anti pengusaha, kita tidak anti investasi. Cuman siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Garut ini harus taat aturan. Oh, jelas. Intinya. Ya. Berbicara masalah perumahan, kita nggak alergi dengan pengusaha pengembang perumahan. Tapi izin-izinnya ya harus lengkap. Gitu. Kalau tidak ada izin mereka maksa untuk membangun, apalagi sekarang sudah banyak itu yang namanya bangunannya di situ. Nah, apakah ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku? Nah, ini yang kita turun ke sini ini gunanya untuk meluruskan itu. Pak. Nah, kedua begini, pengusaha desa harus tahu mana kawasan lindung, mana kawasan perhutani, mana kawasan tanah adat, mana kawasan tanah-tanah yang dilindungi oleh pemerintah. Karena apa? Sudah ada Perda, Pak, di Garut itu. Ya, Perda nomor 3 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, itu di tiap desa itu selalu ada itu. Selalu ada. Ya, di desa yang sudah ditetapkan di Perda itu ada 6 kecamatan. Itu saya yakin di tiap desa pasti ada peta LP2B-nya. Benar. Nah, di situ akan jelas terlihat mana lahan-lahan yang dilindungi, yang tidak boleh dialihfungsikan. Apalagi untuk selama sekian puluh tahun gitu ya. Apalagi untuk kepentingan komersil, Pak, seperti ini. Benar. Ya kan, ini kan komersialisasi, Pak. Benar. Nah, itu mungkin kami datang itu maksudnya hanya satu, konfirmasi klarifikasi terkait lahan. Dua, karena ini satu sudah ada bukti keterangan dari dinas terkait, ya, baik itu dari dinas PUPR maupun dinas lingkungan hidup, bahwa lahan tersebut, lantas perusahaan tersebut sudah dideteksi melalui sistem OSS, tidak tercatat, Pak. Tidak terdeteksi juga. Artinya perumahan ini ilegal, Pak. Gitu loh. Nah, itu yang nantinya akan kami gali dan akan kami koordinasikan dengan penegak Perda, Pak.
Oh Ya. gitu. Karena di Garut ini sudah ada perda tentang Loros, sudah tentang pemerintah sudah retribusi, ada tentang kepatuhan, izin dan segala macam. Nah, dan nanti siapa yang menjamin penghuni yang sudah diam di situ itu kalau ada apa-apa? Karena memang yang tempat hunian yang dia tempatin itu tidak layak, makanya tidak turun izin. Nah itu maksud saya, Pak. Oh, tak. Abi di garis bawahi, Abi. Ya. Alhamdulillah atas penjelasan dari Bapak. Ya. Tariklah garis merah. Ya. Bahwa termasuk hutan lindung teh, hutan yang dilindungi, ya, tidak berubah fungsi. Ya. Alhamdulillah. Berarti tanah milik adat itu juga berarti hutan yang dilindungi tidak bisa beralih fungsi, kan gitu ya Pak ya. Intinya mah. Ya. Nah, sedangkan hal-hal demikian justru Abi juga mau inginlah ada perkumpulan gitu ya, pertemuan antara pihak perhutani, pihak dinas-dinas terkait lah, orang membicarakan masalah tanah hutan milik adat, sareng tanah perhutani, lamun eta tanah milik adat jadi hutan yang dilindungi oge. Nah, kalau hutan lindung tuh begini Pak, jangankan tanahnya sampai keambil orang nembak burung saja di situ. Iya jelas. Kena Pak itu. Jelas, gitu. jelas. Masalahnya itu udah termasuk hutan dilindungi. Betul. Nah, saya tuh ingin ada pertemuan di antara dinas terkait untuk mengedukasikan ke masyarakat. Masalahnya juga di sini kan kalau kita bicara bencana, siapa yang ingin kena bencana ya Pak ya? Betul. Nah, masalah ini termasuk Gunung Kaledong yang tadinya gundul dulunya, sekarang udah hijau. Kan gitu, ada tanah milik adatnya, ada tanah perhutani. Nah, itu ada garis lintang merah menurut analisa saya, analisa saya pribadi, berarti membuat garis merah itu adalah untuk penyangga, kayaknya penyangga perhutani agar tidak longsor atau gimana. Ya intinya kan begini, saya tangkaplah apa yang barusan Bapak katakan ya. Masalahnya ini mungkin minim sosialisasi antara petugas-petugas terkait ya, seperti Aspar, KRPH, KPH dan segala macamnya itu dengan pihak pemerintah desa yang di dalamnya itu ada banyak elemen masyarakat di situ yang notabene mungkin tempat huniannya itu di bawah-bawah atau mungkin mepet-mepet karena kaki-kaki gunung, berpotensi satu bahaya, terus kedua yang harus dijelaskan itu tapal batasnya, dua larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat, benar, supaya masyarakat kan mengerti. Iya, maksud saya gitu Pak. Ya. Kalau batas perhutani memang sudah ada patoknya Pak di atas. Ya. Kalau Bapak mau ngecek ke masyarakat sekitar Kaledong juga udah pada hafal itu batas-batasnya. Ya, kalau kita mah tidak akan memperdebatkan apakah batas itu benar atau tidak, Pak. Jadi sementara pemerintah melalui Dinas PUPR ini sudah menerangkan bahwa koordinat yang dimohonkan itu tidak ada yang dikabulkan. Itu aja intinya. Benar. Bahkan saya juga gini Pak ya. PT SLPM ini, masyarakat yang punya lahan di situ kan akhirnya ditolak untuk disertifikatkan atas nama bersangkutan. Jelas. Nah, mereka atas nama masyarakat, lah ini kan tanah saya, kan gitu. Masa saya inilah. Ini perlunya adanya edukasi dampaknya ke masyarakat. Akan seperti itu. Sehingga desa tuh dikomplain terus. Betul. Dampaknya akan seperti itu ketika kita membiarkan, pemerintah membiarkan terjadinya suatu tanda kutip pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang dia buat itu tidak diakui, tidak tercatat juga Pak. Ya, jadi intinya ya saya sebagai di desa gitu ya, apalagi barusan Pak Lurah ngamandatkeun ke saya untuk menerangkan masalah eta, saya juga kan berbicara atas nama masyarakat ya Pak ya. Yang masyarakat punya lahan itu gimana kan gitu, mereka juga ketakutan akhirnya, kok saya punya tanah jadi itu bisa disertifikatkan demikian itu alasan juga saya masih ngambang tuh bisa nggak begitu jelas. Dari sisi media itu begini Pak,
ini kan juga harus menjadi edukasi buat masyarakat yang lain. Saya juga Tidak inginnya hanya di demikian. sini, tapi mungkin banyak di lain tempat yang mungkin mengalami persoalan yang sama. Benar. Ya kan? Makanya kami akan sampaikan ke publik bahwa jika memang perizinan itu belum ada, jangan langsung dibangun. Gitu. Benar, jelas. Soalnya nanti yang akan dirugikan warga masyarakat lainnya, Pak. Jelas Pak. Yang sudah hatinya itu, oh saya cocok kayaknya diam di sini, tinggal di sini, dia beli itu, lantas tidak bisa disertifikatkan. Bagaimana nanti perasaannya? Satu, kecewa, dua, harus sudah ngebangun sekian, biaya gede keluar. Nah, inilah yang pengembang-pengembang yang seperti ini, Pak, yang nakal-nakal seperti ini yang harus kita hentikan prakteknya. Karena apa? Itu merugikan masyarakat. Jelas. Gitu loh, Pak. Yang untung dia sendiri. Ya kan? Nah, mungkin seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih lah atas kerjasamanya sudah mau diwawancara. Aduh. Terima kasih, pemirsa. Kenal mantong gitu ya. Iya,